Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akal Setiawan. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2022 dari angkatan 6, kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang core value ASN berakhlak. Apa itu berakhlak? Berorientasi pelayanan merupakan komitmen memberikan pelayanan yang prima demi kepuasan masyarakat. Akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Adaptif, yaitu berinovasi dan antusias dalam menggerakkan atau menghadapi perubahan. Kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan contoh tokoh atau pejabat publik yang menerapkan salah satu nilai core value berakhlak. Yang pertama ada Bapak Hanindito Himawan Pramono. Bapak Hanindito lahir pada 31 Juli 1992 yang dikenal sebagai Mas Dito. Beliau seorang politisi yang saat ini menjabat sebagai Bupati Kediri periode 2021 sampai 2024. Berikut core value yang dapat kita ambil, salah satunya penerapan core value berorientasi pelayanan. Pak Hanindito berkomitmen berupaya untuk memaksimalkan dalam memberikan pelayanan publik kepada warganya. Karena dari itu, beliau sering melakukan inspeksi mendadak atau sidak untuk mengetahui kinerja kantor pelayanan publik. Pada saat melaksanakan sidak, Pak Hanindito langsung masuk ke ruangan petugas pelayanan dan berkomunikasi dengan pegawai di sana. Tak hanya kepada petugas pelayanan, Bapak Hanindito pun melakukan komunikasi langsung dengan warga. Komunikasi dengan warga itu untuk memastikan warga mendapat pelayanan yang baik. Kedua ada Bu Tri Risma Haryani. Bu Tri Risma Haryani atau yang akrab disapa Bu Risma lahir pada 20 November 1961. Bu Risma saat ini menjabat sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju yang mulai menjabat sejak 23 Desember 2020. Berikut core value yang dapat kita ambil, salah satunya penerapan core value akuntabel. Beliau sering bertanggung jawab atas jabatannya. Bu Risma menekankan cara mencegah korupsi dana bansos dengan memperbaiki kualitas data. Nilai akuntabel dari sosok Bu Risma yang pertama adalah jujur. Bu Risma bekerja secara transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Yang kedua adalah cermat dan bertanggung jawab. Beliau tidak segan untuk turun dan melihat langsung ke lapangan. Yang ketiga, memiliki integritas tinggi. Mulai dengan tutur kata dan sikap perilaku beliau mampu dipertanggungjawabkan secara baik. Yang ketiga ada Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi. Bapak Budi Karya Sumadi lahir pada 18 Desember 1956. Beliau adalah Menteri Perhubungan Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju tahun 2019 sampai 2024. Salah satu core value yang dapat kita ambil dari Pak Budi Karya, salah satunya penerapan core value kompeten. Beliau sangat kompeten. Hal ini dapat dilihat dari jenjang karir yang pernah beliau ampuh. Beliau pernah menjadi Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol pada tahun 2004 sampai 2013. Direktur Utama PT Jakarta Propertindo tahun 2004 sampai 2013. Direktur Utama Angkasa Purna II tahun 2015 sampai 2016. Sampai saat ini menjadi Menteri Perhubungan Indonesia tahun 2016 sampai sekarang. Hal tersebut membuktikan bahwa Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi sangatlah berkompeten. Yang keempat ada Insinyur Haji Joko Widodo. Bapak Insinyur Haji Joko Widodo lahir pada tanggal 21 Juni 1961. Bapak Jokowi adalah Presiden Indonesia yang mulai menjabat sejak 20 Oktober
2014 hingga sekarang. Salah satu core value yang dapat kita ambil dari Bapak Jokowi, salah satunya penerapan core value harmonis. Bapak Jokowi selalu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Beliau juga sangat memperhatikan rakyat kecil. Bapak Jokowi juga kerap berusukan ke daerah terpencil di Papua. Hal ini menjelaskan Bapak Jokowi menerapkan core value harmonis. Yang kelima ada Ibu Sri Mulyani Indrawati. Bu Sri Mulyani lahir pada 26 Agustus 1962. Beliau merupakan Menteri Keuangan Republik Indonesia pada saat ini. Salah satu core value yang dapat kita ambil dari Bu Sri Mulyani, salah satunya penerapan core value loyal. Ibu Sri Mulyani dikenal sebagai sosok yang loyal terhadap bangsa dan negara. Hal ini dapat dilihat saat mundurnya beliau dari posisi sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia dan kembali ke Indonesia membantu pemulihan ekonomi negara Indonesia pada Kabinet Kerja Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala sebagai Menteri Keuangan. Yang keenam ada Bapak Nadiem Anwar Makarim. Bapak Nadiem Anwar Makarim lahir pada 4 Juli 1984. Beliau adalah seorang politisi dan pengusaha berkebangsaan Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia pada Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Kiai Haji Ma'ruf Amin yang dilantik pada 23 Oktober 2019. Salah satu core value yang dapat kita ambil dari Pak Nadiem, salah satunya penerapan core value adaptif. Beliau selalu berpikir kreatif, antusias dalam menghadapi perubahan serta berpikir inovatif. Pak Nadiem selalu memunculkan inovasi terbaru untuk meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Yang ketujuh ada Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir lahir pada 30 Mei 1970. Beliau merupakan pengusaha dan filantropis Indonesia. Ia kini menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara ke-9 Kabinet Indonesia Maju yang dilantik oleh Presiden Jokowi pada 23 Oktober 2019. Salah satu core value yang dapat kita ambil dari Bapak Erick Thohir, salah satunya penerapan core value kolaboratif. Dalam hal ini, beliau mampu menggerakkan berbagai sumber daya dan terbuka agar pengusaha dapat bekerja sama dengan BUMN untuk menghasilkan nilai tambah, khususnya mendorong pengusaha dan UMKM bangkit dari keterpurukan akibat pandemi. Ketika bekerja untuk bangsa, kita semua harus bersinergis menjadi satu guna mendukung transformasi dalam penanganan ekonomi bangsa Indonesia pasca pandemi. Sekian contoh penerapan core value berakhlak dari tokoh pejabat di negara Republik Indonesia. Terima kasih.